Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfa. Tema 3, subtema 3 tentang satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu. Kelas 3 SD. Anak-anak, pernahkah kalian mengukur lama waktu sebongkah es mencair dan berubah menjadi air seluruhnya? Alat apa ya yang dapat kamu gunakan untuk mengukur lama waktu es itu mencair? Satuan waktu biasanya dinyatakan dalam satuan jam, menit, dan detik. Apa saja ya macam-macam alat ukur waktu itu? Dan bagaimana cara membaca waktu atau jam? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, perhatikan macam-macam alat pengukur waktu pada gambar di bawah ini. Ada gambar jam dinding, jam tangan, jam waker, jam dinding burung kuku, dan jam dinding antik. Gambar di atas tersebut adalah macam-macam alat pengukur waktu yang bernama jam analog. Jam analog artinya jam yang menunjukkan waktu memakai jarum, jam, menit, dan detik. Jam analog ada juga yang memiliki petunjuk waktu kedua, dan ada pula yang dilengkapi dengan fitur kalender. Berikutnya ada macam-macam alat pengukur waktu lainnya, yaitu ada jam dinding digital, jam tangan digital, jam waker digital, dan jam dinding besar digital. Gambar-gambar di atas adalah macam-macam alat pengukur waktu yang bernama jam digital. Jam digital artinya jam yang menampilkan tampilan waktu seperti jarum jam, menit, dan detik pada layar elektronik LCD atau Liquid Crystal Display pada jam digital. Jam analog ada juga yang memiliki penunjuk waktu kedua, waktu sholat, dan ada pula yang dilengkapi dengan fitur kalender. Macam-macam alat pengukur waktu lainnya yaitu ada jam pasir, stopwatch digital, dan stopwatch analog. Pada gambar jam pasir, gambar tersebut adalah macam-macam alat pengukur waktu yang bernama jam pasir. Jam pasir artinya perangkat untuk mengukur waktu, terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung yang sempit. Ketika pasir telah mengisi penuh tabung bawah, alat ini bisa dibalik sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu. Yang kedua adalah gambar stopwatch. Stopwatch adalah alat pengukur waktu yang menampilkan jam, menit, dan detik. Cara penggunaannya dengan menekan tombol start untuk memulai dan tombol stop untuk berhenti, serta backlap untuk waktu putaran. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mengenal jarum jam. Ada jarum panjang yang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek yang menunjuk ke angka 1, serta jarum detik yang menunjuk ke angka 2, di mana dalam satu hari itu terdapat 24 jam dan 1 jam itu terdapat 60 menit, serta 1 menit terdapat 60 detik. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca jam formal. Jam formal itu apa ya? Jam formal itu adalah jam yang menunjukkan waktu dengan tepat. Contohnya nomor 1 yaitu jarum pendek menuju ke angka 10 dan jarum panjang menuju ke angka 12, maka dibaca pukul 10. Kemudian untuk nomor 2, jarum pendek menuju ke angka 8, jarum panjangnya menuju ke angka 12, maka dibaca pukul 8. Kemudian untuk soal nomor 3, jarum pendek menuju ke angka 2 dan jarum panjang menuju ke angka 12, maka dibacanya pukul 2. Anak-anak,
Anak-anak, setelah kita tadi belajar cara membaca jam formal, sekarang kita akan belajar cara membaca jam non-formal, di mana jam non-formal itu tidak tepat di angka 12. Lihat ya, di lingkaran tersebut di angka luarnya itu adalah skala menit. Coba kita lihat ya di sebelah kanan di jam tersebut. Dari angka 12 ke angka 1 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5 menit. Lalu bagaimana ya kalau di angka 2 jarum panjangnya? Dari angka 12 ke angka 2 adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 menit. Coba kalian lihat dari jarum panjang tersebut, yaitu dari angka 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Jadi bagaimana ya jika ada jam 4:02? Jadi jarum pendeknya ada di angka 4. Lihat ya pada gambar jam yang pertama, kemudian lewatnya 2 menit. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 2 menit setelah angka 12. Coba kita lihat lagi pada soal yang kedua. Bagaimana jika ada jam 5:30? Jarum pendeknya ada di sebelah mana ya? Jadi, jam 5 itu jarum panjang di antara jarum pendeknya ada di antara 5 dan 6. Lewat 30 menit berarti jarum panjangnya ada di angka 6 karena menunjukkan angka menit ke 30. Gimana? Sudah paham belum? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang kita akan belajar cara membaca jam formal dan non-formal. Coba kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar yang di sebelah kiri adalah jam 6 atau jam 6 tepat. Jarum pendek yaitu yang berwarna hijau ada di angka 6. Sedangkan jarum panjang atau yang berwarna biru ada di angka 12. Kemudian jika ada soal jam 6:12 atau dibaca jam 6 lewat 12 menit, maka jarum pendek ada di angka 6. Kemudian 12 menit yaitu 10 ada di angka 2 ditambah dengan 2 menit. Jadi jarum panjangnya ada di antara 2 dan 3 pada menit ke-12. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara membaca jam non-formal. Di sini ibu memiliki 2 gambar di atas, kemudian 3 gambar di bawah. Kalian perhatikan ya, ada yang di gambar atas terlebih dahulu di sebelah kiri. Jam tersebut menunjukkan jam 11:12 menit. Di sebelah kanannya itu menunjukkan jam 5:52 menit atau jam 6 kurang 8 menit. Kemudian pada gambar di bawah, 3 gambar di bawah ini yaitu adalah yang pertama nomor 3 jam 9 kurang 10 menit. Kemudian gambar nomor 4 adalah jam 7:30. Kemudian gambar kelima adalah jam 12:15 menit. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan belajar cara membaca jam dalam waktu 24 jam. Waktu 24 jam yaitu waktu setelah jam 12 siang. Coba kalian perhatikan pada gambar besar di jam di samping ini, yaitu di dalamnya adalah jam 1 sampai 12. Di luarnya itu adalah waktunya untuk 24 jam. Kita langsung ke contoh saja ya. Di mana dalam satu hari itu adalah 24 jam. Bagaimana penulisannya jika jam 7 malam? Coba kalian perhatikan angka 7, angka di luarnya itu angka berapa ya? Yaitu jam 19. Kemudian bagaimana jika jam 4 sore? Coba kalian perhatikan angka 4 itu di luarnya angka berapa ya? Ya benar, itu adalah jam 16. Kemudian bagaimana jika jam 9 malam? Jam 9 malam kalian lihat angka 9 di luarnya itu angka berapa ya? Angka 21. Jadi jam 9 malam itu adalah jam 21. Kemudian bagaimana jika jam 12 malam?
Kalian lihat ya di contohnya dan juga di soalnya itu sama-sama jam 12 malam. Jadi jam 12 malam itu angka di luarnya itu berapa? Angka 24. Jadi jam 12 malam adalah jam 24. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca jam digital. Jam digital bentuknya seperti ini ya, ada dua contoh gambar di bawah ini, di mana sebelah kiri menunjukkan jam dan di sebelah kanan menunjukkan menit. Pada gambar pertama itu artinya adalah jam 7:30 menit. Bagaimana dengan gambar kedua? Sama, di sebelah kiri adalah menunjukkan jam dan di sebelah kanan menunjukkan menit. Jadi pada gambar kedua itu adalah jam 10:53 menit atau jam 11 kurang 7 menit. Kenapa kurang 7 menit? Karena dalam 1 jam ada 60 menit. 60 menit dikurang 53 sama dengan 7 menit. Jadi jam 11 kurang 7 menit. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke latihan soal ya. Anak-anak, sekarang kalian coba buka buku tematik kalian, tema 3, halaman 171 sampai 172. Kalian kerjakan ya, seperti pada gambar di bawah ini. Bisa digunakan uang koin untuk menggambar jamnya. Kemudian gunakan penggaris kalian yang rapi. Jika sudah selesai, kalian fotokan, kemudian kirim ke guru kalian. Sampai di sini, penjelasan dari Ibu sudah jelas atau belum? Jika belum, kalian boleh mengulangi video Ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.